Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwana fiddin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar dengan sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dalam hati masing-masing pujian atau puji yang jumlahnya 4 tetap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji qadim ala qadim, pujinya Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap zat Allah. Seperti Allah memuji kami yang agung, Allah memuji terhadap dirinya. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 2. Puji qadim ala hadis, mujinya Allah terhadap makhluknya, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memuji terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kepada kanjeng Nabi Muhammad, engkau Muhammad yang mempunyai budi pekerti yang tinggi. Puji hadis alal qadim, mujinya makhluk terhadap sang khaliq, terhadap Allah. Seperti kita memuji kepada Allah apabila kita mendapatkan rizki, mendapatkan milik, mendapatkan sesuatu, seketika lisan mengucapkan alhamdulillah. Pujinya makhluk terhadap makhluk, kita memuji terhadap seseorang, terhadap budi pekertinya atau perbuatannya, atau karena ilmunya, atau karena jabatan atau hartanya, itu juga tetap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh makhluk memiliki pujian, sehingga apabila dipuji oleh makhluk jangan merasa bangga, sebab puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dalam hati masing-masing.
Kemudian apapun yang terjadi kepada kita itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Sesuatu yang terjadi, yang kita rasakan itu tidak lepas dari qadanya Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keputusan Allah yang tidak diqadarkan, dan tidak ada qadar yang lepas dari qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan tauhid dalam masing-masing. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad menerangkan, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Setiap urusan, setiap perkara tidak lepas dari keputusan Allah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Apapun yang terjadi kepada kita, baik yang sifatnya positif atau yang negatif, fama anhu mafar, tidak lepas dari qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita melenceng pemikiran atau akidah dari apa yang tadi sampaikan, maka akidah kita rusak. Hati-hati dan hati-hati. Oleh karena itu kita tidak mempunyai apapun sedikit pun. Semua dimiliki oleh Allah. Pantas dalam bacaan sholat digambarkan, dan supaya jadi didikan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya milik Allah. Kembali ke sejarah di bulan Rajab, kebetulan kita tidak seperti biasanya karena ada hal sesuatu tidak dilaksanakan memperingati Isra Mi'raj. Pas materi juga dengan berhubungan dengan hasil daripada Isra Mi'raj. Kita lihat ke belakang. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh bersejarah bagi umat Islam. Bulan Rajab bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan yang termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan apabila ada terjadi permusuhan dengan orang kafir. Maka di bulan yang 4 itu tidak boleh saling membunuh, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan bulan Muharram. Tidak termasuk katanya bulan Ramadan. Ada lagi yang lainnya, bahwa bulan Ramadan pimpinannya bulan, di mana di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain tidak memilikinya. Di antaranya di bulan Rajab, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya menerima perintah dari Allah yang langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Langsung baginda Rasulullah yang menerimanya. Terjadi
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala menerima perintah Allah, bahkan termasuk amal yang paling utama dibanding amal yang lainnya, itu kejadian yang luar daripada biasanya. Karena kejadian luar biasa, apabila tidak diterima dengan keimanan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menerima apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadinya Isra Mi'raj. Maka di situ ikhtilaf. Ada yang berpendapat bahwa mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya saja. Ada yang berpendapat Isra Mi'rajnya Rasulullah itu adalah ruhnya saja. Sehingga komentar para orang-orang kafir di waktu itu, seandainya Rasulullah Isra Mi'raj cuma sebatas ruhnya saja, lebih daripada itu juga percaya Muhammad. Mimpi berarti Muhammad. Ditanya oleh orang-orang kafir, bagaimana coba buktinya Muhammad bahwa kamu pernah Isra dan Mi'raj? Rasulullah sempat lupa yang terjadi di waktu malam itu. Akhirnya Allah melihatkan lagi terjadinya Isra Mi'raj. Akhirnya Rasulullah menceritakan kepada orang-orang kafir, termasuk para sahabat. Yang pertama mengimani hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar Siddiq, jangankan itu, lebih daripada itu Muhammad keluar dari mulutmu, kami pasti percaya dan membenarkan. Maka Abu Bakar, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Kejadian tadi termasuk kejadian yang luar biasa. Berarti kejadian itu ada dua bagian. Satu kejadian biasa, kejadian dan yang luar biasa. Termasuk coba kita rasakan diri kita masing-masing. Apakah kita mengalami kejadian yang luar biasa apakah tidak? Kalau kejadian yang biasa sudah maklum, apabila kita minum segar, apabila kita makan kenyang, dicubit sakit, biasa. Kejadian yang luar daripada biasa dalam ilmu tauhid disebut khawariqul lil adat. Kejadian yang luar daripada biasanya, ada yang hukumnya halal, ada yang hukumnya haram. Mana kejadian yang termasuk khawariqul lil adat? Yang pertama irhas, kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang hamba Allah. Kejadian yang luar biasa yang disebut dengan irhas terjadinya dikhususkan bagi hamba Allah yang calon nabi. Contoh, Nabi Isa di waktu kecil bisa berbicara, masih digendong. Di zaman Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf termasuk seorang hamba Allah yang luar biasa, di samping kesolehannya dia mempunyai wajah rupawan yang luar biasa dibanding yang lainnya, paling ganteng di antara makhluk Allah. Padahal secara hakikatnya masih ganteng baginda Rasulullah. Diibaratkan Nabi Yusuf ibarat bulan, Nabi Muhammad diibaratkan matahari. Artinya cahayanya lebih banyak, mengeluarkan cahayanya itu adalah matahari dibanding bulan. Karena
Saking besarnya cahaya yang keluar dari matahari, kita tidak bisa, mata kita, basor kita, penglihatan kita tidak bisa menatap. Tetapi bulan, contoh di bulan purnama tanggal 14, walaupun mengeluarkan sinar, kita jelas melihat bulan. Luar biasa. Begitu juga kita melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Dia seorang nabi yang paling ganteng karena kelihatan kegantengannya. Karena kita tidak melihat, tidak terkenal Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganteng karena silat. Itu ibaratnya. Ada irhas kejadian di Nabi Muhammad, ada di waktu kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau bepergian kemanapun selalu dipayungi oleh mega, awan selalu menjadi payung dia, tidak merasakan panas, tidak. Begitu berangkat ke Taif dengan pamannya Abu Thalib, kemudian diketahui oleh pendeta Bahiro, kemudian Rasulullah dengan Abu Thalib merasakan lelah, capek di perjalanan yang begitu jauh. Kemudian istirahat di suatu tempat. Bahkan kita pernah menerima di bawah pohon itu, di medsos, apa benar apa tidak, wallahu alam. Itu katanya pohon di kala Rasulullah SAW istirahat. Kemudian diketahui oleh salah satu pendeta Bahiro, kemudian memanggil Abu Thalib, wahai Abu Thalib, saudara, jagalah itu ponakanmu, itu ponakanmu. Waktu itu belum iman pendeta Bahiro, menceritakan bahwa itu ponakanmu itu adalah calon nabi terakhir. Dari mana dia tahu? Dari Taurat, dari kitabnya, bahwa tanda-tanda nabi terakhir itu begini. Hukumnya adalah halal, tidak ada lagi irhas, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, khawariqul adat itu adalah yang keluar dari nabi. Hukumnya itu juga halal. Kita lihat ke belakang. Beberapa nabi yang terkenal dan diabadikan dalam sejarah dan termasuk Al-Qur'anul Karim, pasti semua mempunyai mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dibakar tidak mempan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan Islam yang sebenarnya, dan mendakwahkannya itu ternyata tidak cocok dengan raja, dengan pemimpin, termasuk masyarakatnya. Akhirnya mereka bersepakat supaya Ibrahim dibakar. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api, tidak merasakan panas. Mukjizat. Nabi Musa alaihissalam, dia seorang nabi yang pengembala kambing. Kemanapun dia membawa tongkat, ternyata di tongkat itulah Allah memberikan mukjizat. Mukjizat itu dari ajzun, mengalahkan sihir-sihir orang kafir di waktu itu. Mukjizat itu mengalahkan mukjizatun. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa tongkatnya itu ada mukjizat. Tidak tahu. Karena untuk sehari-hari untuk menggiring kambing tidak tahu. Diperintahkan oleh Allah, lempar. Musa dilempar
tongkatnya jadi ular raksasa. Dikala menghadapi sihir dari kaum Nabi Musa termasuk Fir'aun, lemparkan Musa tongkatmu. Di mana sihir Fir'aun dan pengikutnya adalah mengeluarkan ular yang begitu banyak. Akhirnya dilemparkan tongkatnya jadi ular raksasa yang begitu besar. Akhirnya ular-ular sihir si Fir'aun dimakan oleh ular yang keluar dari tongkat itu. Kemudian apabila dipukulkan ke lautan, jadi 12 jalan pecah laut itu. Dikala dikejar oleh Fir'aun laknatullah beserta pengikutnya, kemudian diperintahkan oleh Allah supaya dipukulkan tongkat tadi yang dibawa oleh Nabi Musa, jadi jalan. Kalau banyak jadi 12, bingung kan, kemana ini ngejarnya Musa dengan Nabi Harun. Contoh lagi seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dipinta oleh kaumnya, buktinya Musa, apa mukjizatmu? Allah memerintahkan si tongkatnya itu dipukulkan ke batu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar. Dalam surah Al-Baqarah. Coba buktikan Musa bahwa kamu punya tongkat jadi mukjizat, pukulkan ke batu. Apa yang terjadi? Faqulna idrib bi'asaqal hajar. Pukulkan terhadap batu. Fajarat min husnata asyrata aina. Setelah dipukulkan oleh Nabi Musa kepada batu, keluarlah air 12 mata air, sumber air dari situ 12. Fajarat min husnata asyrata aina. Kulu washrabu, silakan minum makan. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian itu mukjizat, hukumnya halal. Nabi Isa alaihissalam dia mempunyai tangan sama seperti halnya kita, tetapi bedanya tangan Nabi Isa tangan yang luar biasa, kita tangan biasa. Di mana tangan biasa, ya tangan biasa, merabanya biasa, dirabanya juga tidak ada rasanya, tidak ada apa-apanya tangan kita. Tetapi tangan Nabi Isa alaihissalam tangan yang luar biasa, di mana tangan Nabi Isa alaihissalam meraba seorang hamba Allah yang sakit kusta atau sakit kulit, diraba oleh Nabi Isa alaihissalam, seketika sembuh sakit kulitnya. Ada orang yang buta kemudian diraba oleh tangan Nabi Isa alaihissalam, sembuh dari butanya, melihat langsung. Subhanallah, hebat Nabi Isa. Bukan hebat, yang hebatnya bukan Nabi Isa nya, bukan sang holi. Wah, menurut kita hebat Nabi Isa ini, luar biasa itu. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa. Bahkan mujizat yang lebih besar lagi, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu kejadian yang luar biasa, mukjizat namanya. Kemudian sebutan dulu 2 mukjizat hukumnya halal. 3 ma'unah. Ma'unah itu adalah ma'unatun, pertolongan dari Allah yang datangnya dari seorang mukmin sholih. Mukmin sholih ada. Kalau orangnya sholih kemudian terjadi sesuatu, dia tidak apa-apa. Semestinya dia harus terjadi menurut biasa, harus begitu, tapi tidak apa-apa.
Itu ma'unatun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istidraj, datangnya dari mukmin fasik atau seorang non muslim atau kafir. Dia mempunyai sholat kagak umpamanya orang muslim, melanggar aturan Allah, tetapi ada kelebihan, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh dia. Istidraj namanya. Kata orang sudah bersungkuna, disungkun, sungkun, silakan makan. Nah, itu sungkunan namanya. Kembali ke kejadian yang luar biasa, termasuk perjalanan Isra Mi'raj yang diawali sesudah Isa, sebelum subuh Rasulullah sudah di Mekah lagi. Itu kejadian yang luar biasa. Isra saja kalau memakai jalan kaki yang biasa seperti kaki kita biasa dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu adalah selama 2 bulan. Kalau memakai kendaraan unta di waktu itu, karena belum ada kendaraan pesawat atau mobil seperti sekarang, belum ada di waktu itu, memakai unta 40 hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari memakai kendaraan unta. Belum Rasulullah Mi'raj, ditempuh cuma beberapa jam. Sebelum subuh Rasulullah sudah ke Mekah lagi. Maka pantas orang-orang kafir, wah mimpi Muhammad itu. Lebih daripada itu percaya Muhammad kalau mimpi mah, kata orang kafir. Nah, itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang datang atau keluar dari seorang nabi disebut mukjizat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerima perintah dari Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu perjalanan yang luar biasa. Kejadian itu semisil kejadian di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengutus burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada negeri Sabah di waktu itu, dipimpin oleh seorang perempuan ratu, disebutnya juga Ratu Bilqis. Kata-katanya ada di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Panggil lagi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menyampaikannya itu bukan manusia, bukan kalangan manusia, bukan jin, tapi burung hudhud yang menyampaikannya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengundang Ratu Bilqis supaya datang ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mengutus burung hudhud, suratnya sudah nyampe dan sudah dibaca oleh Ratu Bilqis. Beliau mengumpulkan penggawa-penggawanya, tentara-tentaranya, baik dari kalangan manusia, kalangan jin, jagoan-jagoan di waktu itu dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai penggawa-penggawaku, tentara-tentaraku dari golongan jin dan manusia, dengarkan oleh kalian. Kami mengutus burung hudhud, si hudhud, yaitu kami itu mengundang Ratu Bilqis yang begitu terkenal, dan dia mempunyai singgasana yang begitu mewah dan megah dan indah.
Lantas apa Nabi? Tuan, kami mengharap sebelum Ratu Bilqis datang ke sini, singgasana yang begitu megah dan mewah dan indah dipandang, supaya sudah ada di sini sebelum Ratu Bilqisnya ke sini. Siapa yang bisa memindahkan? Akhirnya di pojok sebelah kiri ada yang mengangkat tangan. Saya Tuan, sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis tadi ke pangkuanmu sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk. Namanya si Ifrit dari golongan jin. Dia paling pertama angkat tangan. Saya Tuan. Qala ifritum minal jin. Ifrit berkata, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Ini bisa miraj aja kan? Karena kalau ada waktu kita lanjutkan ke materi. Karena tidak ada Isra Miraj. Kami sanggup memindahkan singgasana tadi yang kau pinta, yang Tuhan minta, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Kita berdiri. Kata Nabi Sulaiman bagaimana? Wah, kelamaan. Takutnya sebelum saya berdiri sudah ke sini ratunya. Ada yang bisa lagi gak yang sanggup? Di pojok sebelah kanan ada yang mengangkat tangan tinggi-tinggi. Saya Tuan Sulaiman, saya sanggup lebih daripada yang tadi si Ifrit mengangkat tangan. Apa sanggupmu? Saya sanggup memindahkan singgasana yang Tuan pinta sebelum Tuan mengedipkan mata. Qala alladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla an yaqadda ilaika tarfuk. Nah, ini baru hebat kata Nabi Sulaiman. Silakan, hebat kamu. Jin, siapa namanya? Siapa yang bisa? Yang tahu? Ada yang tahu nama orangnya enggak? Dari golongan jin. Ternyata ilmu jin dan ilmu manusia itu lebih tinggi dibanding jin. Walaupun terkenal jin tenaganya raksasa luar biasa, kalah ilmunya oleh manusia, tunduk oleh manusia. Namanya Asif bin Barkhaya bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya namanya. Saya ijazahkan, kalau bisa ilmunya ini saya 3 kali baca menurut guru seperti itu dalam kitab. Tidak ditulis. Yang bisa 3 kali menghafal dengan bacaan saya berhasil. 3 kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diikuti dalam hati masing-masing. Yang bisa milik luar biasa. Ilahi ilmuka kafin anil maqam akrimi bihaqqil maqala bihaqil fatihati maqala. Lupa lagi saya. Wa hasil ma fi dhamiri ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta atini ma ataita ibadakas sholihin. 1 2 ilahi ilmu pakafin anis waqif ini bihaqil fatihati su'ala waqafin anil maqal bihaqil fatihati maqala wa hasil ma fi dhamiri ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta atini ma ataita ibadakas sholihin. 2 3 ilahi ilmuka kafin anis su'al ikfini bihaqil fatihati su'ala
Satu lagi itu lupa tuh. Saya juga. Nah itu Allah mungkin tidak mengizinkan. Ada yang kelewat. Setelah ini ada yang lupa saya. Ujung terat selanjutnya. Wa hasil ma fi dhamir ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta atini ma ataita ibadakas sholihin. Menurut riwayat itu kata-kata ilmu yang dimiliki oleh Asif bin Barwaya. Ada yang hafal? Allah alam, mudah-mudahan itu luar biasa teman. Saya jajahkan yang bisa. Menurut riwayat Asif bin Barwaya itu dia mengambil singgasana Ratu Bilqis itu adalah lewat jalur bumi, kayak di film nembus bumi. Lantas sekarang banyak ada bangunan-bangunan di dalam tanah, kemudian jalan di dalam tanah, lewat tanah. Itu risetnya itu adalah mungkin dari Al-Quran, saya yakin dari Al-Quran itunya. Orang meniru Mekah, tidak sedikit orang kafir yang hafal Al-Quran, itu cuma sebatas duniawi, bukan untuk imani, bukan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Singkat saja, tidak diceritakan lagi. Kita lihat di surah An-Naml ada cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Kembali ke permasalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi sahabatnya itu berangkat dengan Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril terus Mi'rajnya itu, singkat cerita, sampai ke langit yang ketujuh terakhir, ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata melihat dengan rupa yang asli malaikat Jibril itu 2 kali. Satu dikala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, asli wajahnya malaikat Jibril itu. Yang kedua dikala di Sidratul Muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Yang kedua, cuma 2 kali lihat asli wajah malaikat Jibril itu. Yang pertama di Gua Hiro, yang kedua di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha di surah An-Najm. Nah, begitu nyampe ke Sidratul Muntaha, nyampe ke tempat tujuan terakhir, Muntaha itu terakhir, malaikat Jibril tidak bisa nembus. Akhirnya malaikat Jibril, udah Muhammad, kamu aja sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak boleh dan tidak mampu menembus tempat itu. Nah, jadi kalau kita membawa asisten nggak usah ikut ke tempat tujuan kita, tunggu di luar. Kalau kita sampai kemarinnya kita punya bawa kendaraan, bawa supir mah jangan ikut. Pak, saya ikut ya, tidak boleh, nunggu aja di luar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghormatan kepada Allah yang kita baca di waktu sholat. Oleh-olehnya itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghormatan kepada Sang Khaliq. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan bagimu Muhammad dan rahmat. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, karena Rasulullah ingat terhadap umatnya, ingat kepada orang Astar. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan itu bukan khusus untukku, tetapi untuk kami semua dan hamba-hambamu yang soleh. Nah,
percakapan Nabi Muhammad dengan Sang Khalik didengarkan oleh malaikat. Semua mendengarkan kata-kata itu, penghormatan Kanjeng Rasulullah dengan atau percakapan Rasulullah dengan Sang Khalik. Kemudian malaikat seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu asbabul wurudnya itu tahiyat itu. Kemudian singkat cerita menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. 50 waktu, kemudian turun Rasulullah keluar dari tempat itu, kemudian berjalan ketemu dengan Nabi Musa. Apa Muhammad hasilnya? Saya membawa tugas dari Allah, salat berapa? 50. Wah, umatmu kecil-kecil Muhammad, umatku yang begitu besar gak bakalan sanggup 50 waktu. Udah balik lagi, minta diskon kepada Allah. Ayo Rasulullah balik sampai 5. Singkat cerita beberapa kali sudah terakhir di 5 waktu, udah masih di atas Nabi Musa, gak bakal sanggup. Malu sama Allah. Udah 5, saya terima aja, termasuk gitu. Coba 5 kali juga 5 waktu sudah banyak orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka diancam oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling an dzikri, dzikri itu di mana sholat, zikir itu. Karena tidak termasuk sholat orang yang tidak ingat. Dalam surah, masih surah Toha yang tadi di mukadimah, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu harus ingat terhadap Allah, mengingat Allah. Tidak termasuk orang yang sholat anggotanya melaksanakan rukun sholat, tetapi hatinya tidak ingat bahwa dia lagi melaksanakan perintah Allah. Secara hakikatnya dia tidak sholat. Orang yang sholatnya tidak ingat terhadap Allah diancam dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Orang yang sholat juga celaka, apalagi yang kagak. Yang bagaimana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai melaksanakannya, orang yang lupa melaksanakannya. Sahun, yang lalai, yang lupa. Dikirain bukan sholat, hatinya kemana-mana, gugur kewajibannya, minta kehadiran Allah, pahala yang dikasih oleh Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang sholatnya tidak ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia pasti hidupnya akan mengalami hidup yang sempit. Apalagi yang tidak a'rada, yang tidak melakukan, tidak melaksanakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat akan digolongkan dengan orang-orang yang buta, orang yang tidak melaksanakan sholat, kewajiban sholat di muka bumi ini, baik munfarid atau berjamaah, pokoknya aja itu, sendiri atau berjamaah, baik ada atau qada. Karena waktu itu ada qada, ada di waktunya, ada di luar waktunya, ada dan qada. Tidak dilaksanakan sama sekali. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau menggolongkan aku dengan jajaran orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dalamnya termasuk orang yang melihat. Jawaban Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kenapa kamu dikala aku menurunkan ayat-ayatku melalui Muhammad utusanku, fanasita, maka kamu melupakannya, pura-pura tidak mendengarkan.
pura-pura tidak dengar, panasita, pura-pura. Wa kadzalika yauma tunsa. Di hari ini juga kami melupakan kamu, maka kamu termasuk orang yang buta, kelompok orang-orang yang buta. Salah kamu, ketahui. Jadi mudah-mudahan, materinya itu adalah sholat yang khusyuk. Bagaimanakah sholat yang khusyuk? Ya, diantaranya yang pertama hanya harus ingat, minimal selama kita sholat itu harus ingat bahwa kita lagi sholat. Khusyuk itu bukan berarti tidak ingat terhadap apa-apa, bukan. Karena yang tidak ingat terhadap apa-apa bukan sholat, tapi tidur. Tidak ingat utang, tidak ingat apa, tidur mencoba. Tetapi minimal di satu juz mulai nyalakan Allahu Akbar di takbiratul ihram sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya wabarakatuh, salam. Minimal di satu juz kita ingat bahwa kita lagi sholat, minimal khusyuk. Nah, diantaranya triknya oleh Rasulullah SAW harus man tawaddoa famadmado wastansaqo kharajat khajau. Dan dia harus disempurnakan itunya, wudhunya harus sempurna. Ada hadis yang lain, barang siapa yang berwudu kemudian berkumur-kumur kemudian masukin air ke hidung, kharajat khotoyahu, keluar seluruh kesalahannya, min famihi, dari mulutnya, wa anfihi, dari hidungnya. Kumur-kumur keluar, kita menceritakan orang lain dengan berkumur-kumur, keluar dosanya. Kita memasukin air ke hidung karena mencium apa yang kurang baik, umpamanya dengan memasukin air ke hidung, keluar dosanya dari hidung. Fa idza ghasala wajhahu kharaja khatayahu min wajhi. Apabila membasuh muka maka kharajat khatayahu min wajhi, keluar dosa-dosa dari wajahnya. Hatta tahruja min tahti asfari ainai, sehingga dosa-dosanya keluar dari kelopak matanya, keluar dari sini. Luar biasa tuh. Fa idza ghasala yadayhi kharajat khatayahu min yadayhi. Apabila membasuh dua tangan maka dosa-dosanya itu keluar dari dua tangannya itu. Fa idza masa ra'sahu kharajat khatayahu min ra'sihi. Apabila dia membasuh atau mengusap kepalanya, kharajat khatayahu min ra'sihi, sehingga keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dari kepalanya. Hatta yahruja min uzunaihi, sehingga keluar dari hidung-hidungnya, dua hidungnya keluar sini, membasuh mengusap kepala itu. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat khatayahu min rijlaihi. Apabila dia membasuh dua kaki maka kharajat khatayahu, pada keluar dosa-dosanya itu dari dua kakinya. Hatta tahruja min adfari rijlaihi, sampai keluar dari kuku-kukunya. Nah, kuku dari kaki sini. Wa kana sholatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan, sehingga dijadikan oleh Allah sholatnya kemudian berangkat melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ilal masjidi, ke masjid, semuanya nafilatan, dijadikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang lebih sunat itu. Nah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nanti ke selanjutnya hadis dari Ka'ab an Ujrah. Ada pertanyaan? Waktunya udah habis ya. Lebih 5 menit masih ada. Itu 15 menit. Nah, batas suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ustaz. Perintah sholat wajib 5 waktu ketika Rasul Isra Mi'raj. Pertanyaannya, kalau sholat wajib Jumat perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah? Dari Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Fa idza qudiyatis sholati li yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Perintah dari Allah. Nah, termasuk Rasulullah memerintahkannya. Jadi apabila Allah memerintahkannya, Rasul juga memerintahkannya. Nah, dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyalis sholati, itu Allah yang apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat, fas'au ila dzikrillah, segeralah. Jangan masih berniaga, jangan jual beli, tinggalkan jual beli. Artinya aktivitas dunia itu tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum, itu lebih bagus. Wallahu alam. Karena
kesempatan tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Rabbil fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'limin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'an wa antarzuqal amanah. Kita akhir dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, fala takuna